Shalom. Saat ini saya ada di ujung daerah Sidoarjo. Ya. Kita bisa melihat bagaimana daerah di ujung Sidoarjo ini masih ada sumur tua. Sumur tua ini masih digunakan, dan kita bisa melihat bagaimana ada satu gubuk, ada penghuni di dalamnya. Rumah tepatnya ini, karena di sini ada satu keluarga yang ada di dalamnya ini. Dia beraktivitas, dia menanam sayuran, dia dapat beraktivitas menanam lombok di ladangnya. Kita mencoba masuk ke dalamnya. Ya, haleluya. Di dalamnya ada Om Sus. Ya, shalom Om Sus. Halo, selamat sore. Selamat sore Om Sus. Selamat sore. Ya. Nah, dalamnya juga ada Bapak Pendeta Agus Setiawan. Halo. Bersama dengan Bapak Mbak Kadi, pemilik rumah ini. Wow. Ya. Mbak Kadi nggih sampun menapa termasuk awal ten mriki sampun manggen Sidoarjo nggih langsung mriki napa nate ten pindah tak dereng ten mriki mboten? Mriki tok. Langsung ya? Lah asalnya yang putih? Merantau. Oh merantau, saya yang putih ya? Jember. Oh Jember itu mriki. Ya salam, haleluya. Hari ini kita bersama-sama dengan Mbak Kati di rumahnya. Di rumah Mbak Kati ini kita berjumpa, kita bertemu dengan rumah ini saat kita sering melayani pemakaman. Kalau di tempat di Sidoarjo ada makam umum Praluyo, maka disinilah rumah Mbak Kati yang sudah kita lihat secara sekilas, dan Mbak Kati ada di tengah-tengah kita. Ini juga kita baru berjumpa dan kita baru ketemu, dan kita belum membuat janji atau kita membuat komitmen, tidak ada. Jadi langsung kami menuju ke tempat ini karena sekali pikir tempat ini kok nampaknya ada satu rumah. Kami tertarik untuk bercerita dengan Mbak Kati. Dari cerita sekilas, Mbak Kati itu seorang perantau. Istrinya sudah meninggal dan di tempat ini, begitu di Sidoarjo sudah ada di tempat ini. Mbak Kati ini menanam tanaman-tanaman, tembakau, lombok dan segala macam untuk dipakai sendiri. Dan Mbak Kati ini adalah orang yang hidup sendiri di tengah-tengah perkebunan atau di tengah persawahan, di tengah makam ini. Tidak ada orang lain. Di sebelah belakang ini sungai, dan rumahnya kita sudah lihat seperti ini. Dan kita berharap dari Mbak Kati ini, baik pemerintah, baik orang-orang yang ada bisa melihat bahwa Mbak Kati dengan rumah sederhana ini perlu kita perhatikan juga. Kita berharap nantinya dengan video ini dapat kita bagikan kepada banyak orang, supaya ada orang-orang yang memiliki hati minimal untuk membantu Mbak Kati dalam situasi ini. Saya juga tidak kenal Mbak Kati ini seperti apa, tapi harapan kita adalah orang-orang yang percaya bahwa di tengah-tengah kita ada orang yang membutuhkan. Nah,
Di dalam situasi yang seperti ini saya teringat dengan Matius 25. Matius 25 dikatakan demikian mulai ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati, hai kita yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu untuk dunia dijadikan." Ayat 35. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku senang seorang asing, kamu menasihati aku, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila mana kami melihat engkau laparan, kami memberi engkau makan, dan haus, dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, dan telanjang kami memberi engkau pakaian. Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini," perhatikan, kapan kita menerima Tuhan? Bukan pada saat kita sekedar ibadah di dalam gereja, pada saat kita berdoa, tetapi firman Tuhan dikatakan Matius 25:40, dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Perhatikan, ketika kita melakukan yang terbaik, siapapun dia, jangan pernah memperhatikan latar belakangnya, agamanya. Siapapun dia, selama dia manusia yang membutuhkan. Tuhan mengajarkan kepada kita, menolong tidak harus melihat siapa dia. Oleh karena itu, kita berharap firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita. Saya yakin dan percaya firman Tuhan ini sederhana, tetapi saat kita melakukannya dengan sukacita, nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkati hidup sendiri di tengah-tengah kita, dengan keberadaannya yang bisa kita lihat. Saya tidak bisa berkata apa-apa, tetapi saya yakin kasih Tuhan akan mengalir, dan kasih Tuhan akan melimpah untuk hambanya. Saya percaya di tengah-tengah situasi ini, begitu banyak hal yang akan bisa kita lakukan. Nanti setelah ini mungkin kita akan memberikan sesuatu untuk Makati. Nanti kami persiapkan dulu, tetapi untuk saat ini, karena ini mendadak sekali kita datang ke tempat ini dan tidak tahu situasi dan kondisinya, karena kami pikir tempat ini dulu kosong, karena di tengah-tengah makam dan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, belantara lapang yang luas, tidak terfikir bagi kami bahwa ada seorang Bakati yang tinggal di tempat ini. Tuhan Yesus akan senantiasa melihat yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, setiap kita yang ada, saya mengetuk untuk setiap kita, apa yang dapat kita lakukan. Saya yakin dan percaya Tuhan itu baik. Tuhan itu akan menolong kita, dan Tuhan akan memberkati kita. Biarlah ini semua menjadi hal yang baik. Saya tidak tahu ini milik siapa tanah, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini mungkin milik seseorang, karena Bakati juga tidak memiliki tempat. Dia tidak ada tempat untuk dimiliki. Namun ini sesuatu yang luar biasa. Bakati berjuang untuk hidupnya. Dia tidak mau bergantung orang. Dia masih berusaha bercocok tanam, hidup dengan semampunya apa yang ada ini. Saya yakin dan percaya Tuhan akan melihat pekerjaan kita seperti dikatakan Matius 25 tadi, mulai 34 sampai 40. Kapan kita menerima Tuhan? Saat kita melakukan yang terbaik untuk orang yang paling hina. Kita berikan yang terbaik, maka Tuhan akan berperkara dengan kita. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati kita. Nggih, Mbak Hati. Jenengan niki menawi dalu boten listrik nggih? Mboten. Dadine ndamel napa niki? Lampu lo niki nggih. Kali oplek niki nggih. Kali oplek kali lilin niki yang tiang niku nggih. Kathah nggih.